Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Yulia Saputri, NIM 1916030100 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis serba Crispy untuk mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Irda Yusra, SE, MSc. Latar belakang. Atas kemauan dan dorongan orang tua yang memberi motivasi untuk memulai bisnis yang akan dijalankan, merupakan suatu bentuk pendukung utama untuk kelancaran atas bisnis yang ingin dijalankan oleh penulis. Terlebih melihat keadaan perekonomian yang menurun saat pandemi sekarang, di mana harus memulai untuk memiliki usaha agar perekonomian bisa terjaga. Peluang bisnis pada sektor makanan yang mungkin sudah banyak dijalani, tetapi disinilah pebisnis harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu bisnis dalam bidang makanan. Karena semakin pandai dan kreatif seorang pebisnis, maka semakin banyak menarik konsumen untuk mencoba makanan tersebut. Serba Crispy merupakan salah satu makanan yang terbuat dari ayam dan sosis yang dibaluri tepung. Untuk ayamnya sendiri saya beri nama chicken karage, dan untuk sosisnya saya namakan sosis crispy. Karena sebagian masyarakat mungkin belum tahu tentang ide bisnis yang akan saya jalankan ini, dan mungkin sudah banyak juga yang tahu. Maka dari sinilah muncul ide bisnis makanan ini. Visi dan misi. Untuk visinya sendiri, yaitu menciptakan produk makanan yang berkualitas, harga terjangkau, dan bisa dinikmati masyarakat dengan berbagai macam varian saus. Untuk misinya sendiri, yaitu memberikan keterampilan dalam berbisnis, memberikan pelayanan dan produk terbaik, dan menjaga kualitas agar menjadi produk yang berkualitas. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat menyusun proposal bisnis ini ialah yang pertama, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis. Yang kedua, untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa kreatif dan inovatif dalam berbisnis. Yang keempat, melatih menjadi pebisnis yang baik. Deskripsi bisnis. Bidang usaha yang ingin saya jalankan ialah mengenai usaha makanan. Usaha makanan tersebut saya namakan serba Crispy. Di sini saya memakai bahan baku ayam dan sosis yang dibaluri tepung sehingga menjadi crispy. Untuk ayamnya sendiri saya namakan chicken karage, dan untuk sosisnya saya namakan sosis crispy. Jenis usaha ini sudah banyak dijalankan oleh orang lain, namun usaha saya ingin saya jalankan ini memiliki perbedaan dengan usaha lain, seperti dengan mengkombinasikan menu-menu tersebut dengan berbagai macam saus. Adapun saus yang akan saya kombinasikan dengan menu-menu yang ada yaitu saus barbecue, saus mentai, dan saus tiram. Aspek pasar. Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan serba Crispy ini merupakan usaha kecil yang akan dijalankan dengan membuka outlet di rumah saya sendiri. Dan jika nantinya usaha ini berhasil dan mencapai tujuan yang diharapkan, nantinya saya akan memperluas cabang dari usaha yang akan saya jalankan ini. Jenis produk yang dipasarkan. Produk yang akan saya pasarkan merupakan serba Crispy yang terdiri dari chicken karage dan sosis crispy dengan kombinasi berbagai macam saus yang terdapat dalam produk saya ini. Target pasar. Produk serba Crispy ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia juga bisa menikmati produk ini. Pesaing. Untuk saat ini, mengenai pesaing terhadap produk saya ini diperkirakan akan banyak, dan ini berpengaruh terhadap penjualan produk saya ini. Tetapi, saya akan tetap konsisten dengan kualitas produk yang akan saya tawarkan dan selalu meningkatkannya. Sasaran pembeli. Sasaran pembeli dari serba Crispy ini ialah semua kalangan yang menyukai hal-hal baru, baik anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lainnya. Diferensiasi. Strategi yang dilakukan produk serba Crispy ini ialah diferensiasi yang mencakup pada tampilan yang menarik dan berbagai macam varian saus. Strategi segmentation, targeting, positioning. Segmentation.
Segmentasi yang digunakan dalam usaha ini ialah berdasarkan demografis dan geografis, di mana usaha ini difokuskan di daerah Kota Padang dan Tiku, serta target usaha ini untuk semua kalangan. Targeting. Targeting dalam usaha yang akan saya jalankan ini mencakup semua kalangan, terutama yang di kampung saya Tiku dan Padang, baik anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lainnya. Positioning. Positioning yang akan dilakukan dalam usaha ini ialah menggunakan saus, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha ini berbeda dengan usaha sejenis lainnya yang mengkombinasikan menu-menu yang ada dengan berbagai macam saus. Aspek pemasaran, promosi. Promosi yang akan saya lakukan juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, seperti menyebarkan pamflet ke media sosial, yaitu di WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Pengembangan pasar. Nantinya setelah berhasil, saya akan mencoba untuk membuka cabang Serba Crispy agar konsumen lebih mengenal produk saya ini. Pengembangan produk. Pengembangan produk Serba Crispy saya ini ke depannya agar dapat bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada, ialah dengan mengeluarkan inovasi baru terkait usaha yang sudah dijalankan, seperti menambahkan menu-menu baru yang sedang berkembang, baik secara lokal maupun internasional. Cara lain agar usaha ini tetap bertahan ialah dengan mengembangkan usaha menggunakan teknologi yang ada, seperti aplikasi Gojek, GrabFood, dan jenis platform lainnya. Langkah-langkah promosi. Pada permulaan ini, saya mencoba memberikan penawaran yang menarik seperti menyesuaikan harga, memberikan diskon kepada pelanggan, dan sebagainya. Analisis SWOT. Kekuatan. Yang pertama, produk memiliki cita rasa yang bervariasi dengan adanya saus. Yang kedua, harga terjangkau dengan cita rasa yang menarik. Yang ketiga, pelayanan bisa dilakukan secara online. Kelemahan, yang pertama, tidak tahan lama, yang kedua, banyak pesaing. Peluang, yang pertama, rasa saus yang bervariasi bisa menarik konsumen untuk membeli. Yang kedua, teknologi yang digunakan bisa menggunakan konsumen untuk membeli. Ancaman, yang pertama, munculnya produk yang sama dengan berbagai menu. Yang kedua, munculnya outlet baru dengan lokasi yang strategis. Analisa 4P. Produk Serba Crispy ini merupakan cemilan, tetapi juga bisa dijadikan lauk pendamping nasi. Selain itu, harga produk ini halal, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Harga yang ditawarkan di produk saya ini sangat terjangkau untuk semua kalangan, dengan cita rasa yang bervariasi. Promosi yang akan saya lakukan pada produk saya ini akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, seperti menyebarkan pamflet ke media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Tempat yang nantinya akan digunakan sebagai percobaan awal ialah di rumah saya sendiri. Distribusi. Dari segi distribusi, saya juga akan melakukannya melalui online store dari aplikasi Gojek, GrabFood, ataupun melalui offline store agar dapat memudahkan konsumen untuk menikmati usaha yang akan saya jalankan ini. Program pemasaran. Untuk program pemasaran yang akan saya gunakan ialah menggunakan teknologi yang ada, yang sedang berkembang, dan pengantaran secara langsung untuk daerah di kampung saya. Teknologi yang saya gunakan untuk memperluas pasar terhadap produk saya agar bisa dinikmati di semua kalangan tentunya dan mempermudah konsumen. Kesimpulan. Dengan melihat peluang di pasaran di mana produk Serba Crispy ini termasuk bukan produk yang baru lagi, tetapi dengan inovasi yang akan saya lakukan pada Serba Crispy saya ini dengan cara mengkombinasikan berbagai macam saus yang digunakan. Saya berharap peluang bisnis produk saya ini bisa menjanjikan dan nantinya saya bisa memperluas bisnis saya ini dan bisa bersaing dengan produk yang sama tetapi dengan keunggulan masing-masing produk. Dengan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, dan dengan banyak varian saus, bisa memikat konsumen untuk membeli produk saya ini, dan juga pemanfaatan teknologi dalam pemasarannya untuk mempermudah konsumen dalam membeli produk saya ini. Saran. Dari proposal bisnis yang saya buat ini, saya berharap bisnis yang akan saya jalankan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sesuai dengan harapan saya dan banyak diminati oleh konsumen. Saran saya ialah dalam berbisnis,
kita harus memiliki sikap inovatif dan kreativitas yang tinggi agar konsumen tidak bosan dengan produk yang kita buat. Karena kita tahu pada zaman sekarang ini, jika kita tidak inovatif dan kreatif, maka kita akan terkalahkan oleh pesaing. Jadi, kita harus berpandai-pandai dalam menciptakan inovasi agar bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih presentasi proposal bisnis dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.